أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahlan. Alhamdulillah, ayyatuhal ummahat rahimani wa rahimukanallah, para jamaah ibu-ibu dari para muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di kesempatan duha hari ini, di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di majelis, di antara majelis-majelis ilmu yang kita niatkan di sini mencari wajah Allah, mencari ridho Allah, mencari jalan-jalan dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Dia berikut kabarnya. Alhamdulillah. Mungkin sehat sedaya panjenengan, keluarganya juga dimudahkan urusannya semuanya. Amin. Ya, kita melanjutkan tema yang sebulan sebelumnya. Alhamdulillah sudah kita mulai, yaitu tentang arba'una nasihah li islahi al-buyut, yaitu nasihat-nasihat untuk membangun atau nasihat-nasihat untuk memperbaiki rumah tangga atau yang berkaitan dengan rumah tangga. Kita mulai ya, sampun. Nggih. Insyaallah ini adalah bagian akhir dari nasihat-nasihat yang akan kita dengarkan dari para ulama kita, yang kita ambil dari kitab yang berjudul Arba'una Nasihah li Islahil Buyut, 40 nasihat untuk memperbaiki rumah, yaitu rumah tangga, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizallahu ta'ala wa ra'ah. Di bagian pertama sudah kita sebutkan ya, beberapa, semoga sudah tercatat. Kalau ada yang belum, bisa melihat rekan atau ibu-ibu yang lainnya. Sebelum kita mulai, ini sekedar mengingatkan, terutama untuk para ibu-ibu yang masya Allah di antara mungkin di antara kita yang ya sempat sibuk-sibuknya di rumah tangga masih sempat hadir di majelis ilmu, majelis taklim. Ini merupakan sebuah amal soleh yang besar. Kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Mengingatkan ada tema yang dahulu pernah kita bahas atau hadis yang pernah kita sampaikan, di antara istri-istri solehah yang dikatakan Nabi SAW sebagai harta simpanan terbaik. Sebagai harta simpanan terbaik yang disimpan itu adalah istri yang solehah. Masih ingat nih kira-kira apa? Ya, istri solehah adalah dikatakan dalam hadis yang dulu pernah kita sebutkan, yaitu idza nazarta ilaiha saratha atau saratka, kemudian idza amartaha ata'atka, ya, dan seterusnya. Idza ghibta anha hafizat ma laka wa nafsaha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, khairun nisa'i man tasurruka idza absarta wa tuti'uka idza amarta wa tahfadhu ghibataka aw ghaibataka fi nafsiha wa malika. Yaitu sebaik-baik wanita, dan di antara ciri wanita solehah adalah jika dipandang itu menyenangkan. Di sini tidak harus cantik,
ya, tidak harus tata riasnya super, ya. Tidak harus berdandan berlebihan, akan tapi ya menyenangkan ketika dipandang oleh suaminya. Kemudian ketika diperintahkan selama itu yang baik, maka dia yang mentaatinya, yaitu ta'atun fil ma'ruf, taat pada hal yang baik. La ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada al-khaliq, kepada Allah. Kemudian wa tahfadhu ghaibataka fi nafsika wa malika. Kemudian ketika suami tidak di rumah, maka istri yang salehah adalah ya menjaga dirinya, kehormatan dirinya dan juga harta suaminya, dan juga menjaga anak-anaknya tentunya. Maka peran ketika suami tidak di rumah, maka pemimpinnya di situ adalah ya istri. Jadi itu menyenangkan ketika dipandang, kemudian mentaati ketika diperintahkan dalam yang baik, dan juga menjaga rumah dan isinya ketika suami tidak di rumah. Kemudian ada satu lagi yang juga menjadi dalil yang harus kita jadikan prinsip di sini, dan ini sifatnya kalau tadi khusus wanita nih, kalau ini bisa juga untuk laki-laki dan perempuan, suami dan istri bisa. Yaitu hadis Nabi SAW, hadisnya sahih juga, dari hadis Mu'adz bin Jabal, ketika Rasulullah ditanya apakah yang paling baik, ya di antara harta simpanan yang paling baik kita jadikan simpanan itu apa? Maka Rasulullah menjawab, qalbun syakir wa lisanun dzakir wa zaujatun shalihatun tu'inu ala amri dunyaka wa dinika khairu maktanazan nas. Ya, jadi sebaik-baik harta simpanan itu adalah emas dan perak. Emas, kalung-kalungan, gelang, cincin, berlian, itu yang paling baik disimpan nih, buat masa depan. Ya bukan. Tapi ya hadisnya di sini tidak membicarakan harta, tapi membicarakan ya lebih dari harta, sesuatu yang bisa disimpan bahkan dunia dan di akhirat, yang itu bermanfaat untuk ya orang yang mengamalkannya. Yang pertama adalah qalbun syakir. Qalbun syakir artinya hati yang selalu bersyukur. Ini yang kadang kita tidak punya, atau hilang, atau mulai luntur. Ketika kita misalnya punya harta banyak, emas, perak, berlian, intan, permata, ya kendaraan semuanya, tapi kalau qalbunya nggak syakir, ya kalau hatinya tidak bersyukur, maka akan selalu kurang. Padahal semuanya sudah ada. Itulah. Jadi harus punya qalbun syakir. Kalau ditanya misalnya pilih mana nih, kaya bersyukur atau miskin sabar? Oh, berarti masih suka kaya, masih suka harta. Ya, kaya bersyukur atau miskin sabar? Ya tidak dua-duanya, atau dua-duanya. Ya jadi kaya dan miskin bukan ukuran, yang penting adalah syukur dan sabarnya. Ini makanya dikatakan hati yang syukur. Ya hati yang bersyukur. Adapun kaya dan miskin itu semuanya adalah ujian, ya bisa amanah, bisa ujian, bisa cobaan. Yang penting apakah ketika kita mendapatkan harta kita mau bersyukur dan menggunakan rasa syukur itu untuk taat kepada Allah. Ketika diuji dengan ya kekurangan, maka kita harus sabar dan tidak mengeluh nih. Sabar dan ridho. Kadang kita sabar tapi mulutnya masih ngapain nih, merawai nih, atau hatinya masih berundel. Kok saya yang kena musibah, bukan itu tetangga. Ya atau kok begini. Nah itu masih belum sabar dan belum ridho. Jadi yang pertama, sebaik-baik harta simpanan adalah qalbun syakir, yaitu hati yang bersyukur, wa lisanun dzakir, yaitu lisan yang selalu zikir kepada Allah, yaitu membasahi lidah kita dengan zikir kepada Allah. Ini sebuah harta simpanan yang berharga. Dan zaujatun shalihatun tu'inu ala amri dunyaka wa dinika. Dan juga istri soleh yang membantu suami perkara dunia dan agamanya, mengingatkan perkara dunia dan agama. Jadi tugas istri itu adalah sebagai pengingat, ya sebagai pengingat. Ini waktunya sholat, ini waktunya puasa, zakat, ini nggak boleh, ini
suaminya. Jadi itulah sebaik-baik yang disimpan, bukan harta, bukan emas, perak, berlian dan lain sebagainya, akan tapi hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, dan suami yang bisa mengingatkan, istri yang bisa mengingatkan suaminya. Itulah sebaik-baik yang disimpan. Ya, kita lanjutkan. Insyaallah ini bagian akhir dari nasihat-nasihat dalam rumah tangga. Yang pertama, ini nanti kita sebutkan 10 atau 11 yang mungkin semoga bermanfaat. Yang pertama adalah da'watus sholihin wal akhyar wa talabatul ilmi liziarati fil bait, yaitu mengundang orang-orang soleh, para penuntut ilmu untuk berkunjung ke rumah. Ini biasanya ya kita ingin mengambil faedah dari orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang soleh. Ya, bukan kita mengundang apa nih, artis. Ya, bangga kalau rumahnya didatangi artis. Ya. Tapi kita undang orang-orang soleh, orang-orang yang nasihat, memberi nasihat, ya, para penuntut ilmu, sehingga kita mengambil faedah dari pertemuan di rumah kita. Ya, kira-kira ini ada dalilnya betul nih? Ya, dalilnya adalah surat Nuh ayat 28. Ya, surat Nuh ayat 28. Yaitu kalau Allah Ta'ala Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Ya, di situ ada lafaz ya, wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang yang memasuki rumahku dari kalangan orang-orang yang beriman. Jadi kita berusaha tidak masuk ke rumah kita itu kecuali yang kita ridho terhadap agamanya, karena itu akan memperbaiki rumah tangga kita. Dan sebaliknya kita gak akan mengizinkan orang masuk ke rumah kita, orang-orang yang kita tidak ridho terhadap agamanya. Karena kalau kita ridho terhadap agamanya, ya pasti yang dibicarakan yang baik-baik, yang soleh, yang mengingatkan akhirat kita, yang mengingatkan iman kita, amal soleh kita. Tapi kalau yang datang ini orang yang buruk agamanya, ya pasti yang dibicarakan apa kira-kira ini? Ya, kalau nggak cerita ya, si fulana atau itu, atau cerita film, ya, atau cerita apa yang intinya tidak bermanfaat. Makanya di sini kita jaga rumah kita. Kita hanya mengizinkan orang yang masuk, kita undang orang-orang yang soleh, orang yang beriman, yang baik agamanya. Dan kita tidak mengizinkan, yaitu orang-orang yang masuk ke rumah itu orang-orang yang buruk agamanya. Jadi permisalannya adalah seperti orang yang berteman dengan orang-orang yang soleh, seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi. Adapun orang yang berteman dengan orang yang buruk, seperti ini pandai besi. Dalam sebuah hadis yang sahih muttafaqun alaih disebutkan dari sahabat Abu Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalu jalis soleh wasu'i kahamil mis wa nafikhil khair. Permisalan teman duduk yang soleh dengan yang buruk adalah seperti orang yang hamil mis, orang yang membawa misk, minyak wangi, dan orang yang nafikhil khair, orang yang meniup, ya, yaitu alat untuk membuat senjata besi, ya. Di situ peniup api ataupun orang yang pandai besi. Fahamil misk, orang yang membawa minyak wangi, imma an yuhadhiyaka wa imma an tatba'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang soleh, orang yang baik, kita undang ke rumah ini, pasti seperti orang yang membawa minyak wangi. Kalau kita enggak diberi minyak wangi gratisan, atau kita membeli, atau minimal baunya itu semerbak di rumah kita. Ya, kalau orang yang soleh datang, orang yang baik agamanya, ya kita pasti kecipratan wanginya. Tapi sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang yang buruk, ya pasti sudah kecap ya di situ. Ya, kalau tidak, yaitu imma antahriqo thiyabaka, kalau enggak baju kita kecipratan ya apinya, atau imma antajida rihan khabitha, atau engkau mendapati bau buruk, ya bau yang tidak enak di baju kita sehingga nempel.
Jadi peribahasanya ataupun perumpamaannya adalah kalau orang soleh, ya kalau kita agak kecipratan soleh, orang yang melihat pun akan senang. Oh ya, dia bertemannya dengan teman yang baik. Tapi kalau teman kita buruk, meskipun kadang kita nggak ikut ngomong buruk, tapi sudah kena cap bahwasanya oh itu teman-temannya ya suka berkumpul dengan orang-orang yang buruk agamanya. Inilah yang harus kita jaga rumah kita, tidaklah masuk kecuali orang-orang yang kita ridho agamanya. Nih, orang yang ridho agamanya, yang baik agamanya, sehingga ya bau rumah kita perumpamaannya itu ya ikut semerbak wanginya, bukan ya bau yang tidak sedap. Itulah nasihat pertama yang disebutkan di sini. Kita berusaha ya, tidak masuk ke rumah kita kecuali orang-orang yang soleh saja. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah di situ pentingnya kita menjaga rumah, tidaklah masuk kecuali orang-orang yang soleh saja. Dan kita tidak ridho satupun ya orang-orang yang tidak ridho tidak ridho akan agamanya masuk ke rumah, karena ini akan menjadi perusak rumah tangga kita. Ya betapa banyak kita yang awalnya mungkin ya, rumah tangganya baik ya. Ketika ada tamu yang di situ kita tidak ridho agamanya, mulai membicarakan. Ya, kalau misalnya dibicarakan dunia, kita nanti akhirnya akan terikut untuk menginginkan dunia tersebut. Yang awalnya kita tenang, qanaah, ya kemudian ada orang datang membicarakan dunia, ya kita seolah diiming-iming. Nah, kalau kita nggak kuat, akhirnya ya ikut juga membicarakan hal tersebut dan ya menginginkan untuk memilikinya. Ya beberapa banyak rusaknya rumah tangga itu karena kita tidak selektif ya menerima tamu orang yang masuk ke rumah kita. Ya ada satu lagi hadis nih, yang ini menjadi tanggung jawab suami yang seharusnya, tapi para istri, para ibu juga harus mengetahuinya. Dalam sebuah hadis dikatakan Nabi SAW bersabda, فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُطِعْنَ فِرَاشَكُمْ أَوْ فُرُوشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ. Ya hadisnya riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Yaitu hak kalian ya kepada atau kewajiban kalian wahai para suami, dan ini menjadi hak para istri adalah jangan sampai engkau mengizinkan ya orang yang kau benci agamanya nih, perilaku buruknya itu bisa memasuki rumah kalian. Nih, jangan coba-coba memberikan izin untuk bisa memasuki rumah kalian. Itu orang yang engkau tidak ridho akan agamanya. Jadi tidak boleh mengizinkan masuk ke rumah ya, dan ya berkumpul bersama keluarga kita. Jadi sebenarnya tugas dari suami yaitu harus selektif menjaga siapa yang masuk ke rumah. Yaitu tambahan dalil dari poin yang pertama, yaitu kita tidak mengizinkan orang-orang yang buruk agamanya masuk ke dalam rumah. Kita hanya mengizinkan orang-orang yang soleh saja. Kemudian yang kedua, yang menjadi nasihat di sini adalah ta'allumul ahkam syar'iyyah bil buyut, yaitu mengajarkan hukum-hukum syar'i di rumah kita. Mengajarkan hukum-hukum syar'i di rumah kita. Kira-kira hukum yang pertama kali harus kita ajarkan apa nih? Masalah sholat. Masalah sholat. Karena ini untuk anak-anak kita. Masalah sholat. Kalau untuk putri menutup aurat dan seterusnya. Ini yang kita tekankan adalah masalah sholat. Ya karena sholat di rumah itu penting, khususnya bagi wanita. Bahkan itulah sebaik-baik tempat untuk sholat. Ya dalam sebuah hadis disebutkan, afdhalus sholati sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik sholat itu adalah sholatnya seseorang di rumahnya, illal maktubah, kecuali sholat yang wajib. Ini bagi laki-laki. Adapun bagi wanita, ya khairu masajidin nisa qa'ru buyutihinna. Adapun bagi wanita, sebaik-baik masjidnya wanita itu adalah ya qa'ru buyutihinna. Semakin tersembunyi tempatnya ketika sholat,
maka itu paling afdol. Ya, kan bisa jadi di sebuah rumah itu ada musola khusus, tapi letaknya di dekat ruang tamu. Atau bagi wanita itu sholatnya di kamar. Yang paling afdol adalah di kamar. Yang paling tersembunyi dan paling tidak terlihat itulah semakin afdol. Dan itulah sebaik-baik masjid bagi wanita, yaitu di kamarnya. Semakin tersembunyi semakin baik. Jadi kita ajarkan sholat, tujuannya di sini adalah agar ya anak-anak kita melihat ya ayah sholat, ya ibu sholat, sehingga mereka ya terdidik sejak kecil. Ya, kemudian yang harus kita ajarkan di rumah, hukum-hukumnya adalah ini penting, masalah rumah tangga adalah masalah isti'dzan, masalah izin. Ya, terutama kepada anak-anak kita, yaitu kita tidak boleh mengizinkan anak-anak, terutama kita nih yang suami istri, memasuki kamar ya, tanpa tok-tok, tanpa izin, nyelonong saja tiba-tiba masuk ke kamar. Sedangkan di waktu itu ada waktu-waktu yang ya tidak selayaknya anak-anak datang ke kamar. Kira-kira 3 waktu, ya, ada 3 waktu yang di situ perlu kita tekankan kepada anak-anak. Di waktu itu harus minta izin. Ya, ada 3 waktu disebutkan dalam surat ya An-Nur ayat 58. Surat An-Nur ayat 58. Yaitu qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum minkum thalatha marrat. Ya, di sini ada 3 waktu yang harus minta izin. Yang harus minta izin adalah yaitu anak-anak yang belum balik ya. Ya, dan juga budak-budak di sini. Jadi bisa diartikan budak-budak ketika itu ada zaman perbudakan. Di sini adalah intinya ya anak-anak kecil kita dan keluarga di situ. Ya tidak boleh ya masuk kecuali harus minta izin terlebih dahulu. Kita bacakan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum. Hendaklah minta izin kepada kalian, yaitu orang-orang yang menjadi tanggungan kalian. Siapa ini? Yaitu budak-budak. Walladzina lam yablughul hulum, dan anak-anak kalian yang belum balik. Ya, di sini ada 3 waktu. Min qabli sholatil fajri. Yang pertama adalah sebelum sholat subuh. Wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirati, dan ketika kalian melepaskan pakaian-pakaian kalian di waktu siang. Ini wa min ba'di sholatil isya, dan setelah sholat isya. Salatu auratin lakum, itulah 3 aurat yang harus dijaga. Ya, ini untuk anak kecil. Selebihnya berarti kalau sudah gede boleh masuk. Maksudnya untuk anak kecil dan ya ke atas. Artinya 3 waktu inilah yang harus kita jaga. Ya, itu kita ajarkan ke anak. Kalau ke kamar ya, waktu-waktu ini harus ditekankan. Apa tadi? Sebelum sholat subuh, kemudian ketika siang, ketika tidur nih, biasanya tidur siang kan kita melepaskan pakaian di situ. Dan setelah sholat isya, ini harus ditekankan ke anak-anak ya, dan orang-orang, yaitu izin terlebih dahulu. Perlu ditulis di papan apa? Di pintu. Ya, waktu khusus harus minta izin, ketok pintu dulu. Ya, mungkin untuk pembelajaran. Ya, intinya di situ pembelajaran, yaitu minta izin. Ya, karena ini sangat penting. Karena bisa jadi ya ketika hal-hal tersebut tidak dijaga, ya keburukan akan terjadi. Bisa jadi pas masuk, ya di situ ada terbuka auratnya. Ya, tidak kita bicarakan lanjut nih, yang seperti itu. Ya, jadi di situ. Kemudian itu yang jelas-jelas anak-anak nih. Kalau untuk yang dewasa ada hadis yang lain. Ya, bahkan tidak boleh suka ngintip. Nih, ngintip nih. Hadisnya di sini sangat jelas. Bahkan kalau ada orang yang ngintip ya di rumah kita, dia sudah dewasa, boleh diapakan? Iya, diculak matanya. Ya, ini gambaran nih. Disebutkan di sini dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah.
dan juga ada riwayat dari Imam Bukhari. Nabi bersabda, "Man ittala'a fi baiti qaumin bighairi idznihim ya faqa'u 'ainahu fala diyata lahu wala qisas." Ya, man ittala'a fi baiti qaumin bighairi idznihim. Siapa yang melihat, ya, mengintip di sebuah rumah tanpa izin pemiliknya, maka faqa'u 'ainahu. Boleh diapakan? Ya, dicolok matanya, fala diyata lahu, maka tidak ada diyah. Dia itu ganti, wala kisos, tidak ada kisos. Ya, ini menunjukkan haramnya melihat ya rumah tangga seseorang. Artinya auratnya di situ. Ya, jadi itu perlunya kita minta izin. Kita ajarkan di keluarga kita hukum-hukum minta izin. Ya, kemudian hukum-hukum yang perlu dijelaskan juga ini bagi suami istri. Salah satunya adalah jika terjadi perceraian, ini hukum yang harus dijelaskan. Kita tidak ingin keluarga kita ada perceraian, akan tapi ketika terjadi di situ ada hukum-hukum yang harus diajarkan. Betapa banyak para suami yang lalai akan kewajiban ketika menceraikan istrinya. Ketika misalnya menceraikan satu kan, ya, misalnya saya cerai, di situ jatuh talak. Ya, pasti kita tahu ya, di talak di situ ada masa-masa iddah. Apakah di masa-masa iddah ini wanita yang sudah jatuh talaknya boleh keluar? Boleh keluar sesukanya? Ya, atau masih dalam satu rumah? Masih dalam satu rumah. Bahkan tidak boleh dikeluarkan, tidak boleh diusir. Ya, harus tetap dalam satu rumah, bahkan masih dapat nafkah. Ya, bahkan sampai masih dapat nafkah. Ya, baru setelah selesai masa iddahnya baru di situ diputuskan apakah rujuk kembali, ya, ataukah diceraikan dengan talak satu, atau yaitu berpisah. Jadi di sini ada hukum-hukum yang harus ya dijelaskan untuk para suami ketika terjadi perceraian. Di hadis dalilnya adalah di surat At-Tolak ayat 1. Ya Nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Ya, wahai Nabi, jika kalian menceraikan wanita-wanita, maka ceraikanlah di masa-masa iddahnya. Ya, wa ahsul iddah, dan hitunglah masa iddah. Ya, jadi tidak berbuat zalim sehingga ketika jatuh talak misalnya, meskipun masa iddahnya belum selesai, maka ya disuruh keluar ataupun istri keluar seenaknya. Toh sudah apa? Jatuh talak, padahal masih masa iddah. Ya, di sini harus ditekankan. Oke, kemudian berikutnya masalah hukum-hukum rumah tangga yang harus dijelaskan. Di sini penting juga untuk kehidupan suami istri, yaitu masalah nusyuz, masalah jika istri itu membangkang. Ya, masalah jika istri itu membangkang. Membangkang di sini adalah membangkang syariat nih. Misalnya diperintahkan dalam hal yang baik tidak menuruti, kemudian tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Di sini ada tahapan-tahapan ketika suami ingin menasihatinya. Ya, tahapan yang pertama adalah yaitu dengan diberikan nasihat. Ya, ini yang harus sebenarnya tugas suami ketika terjadi perselisihan. Di sini yang dikedepankan adalah nasihat. Ya, setelah nasihat, yang kedua adalah hajar. Kok dihajar? Ya, setelah nasihat maksudnya dihajar di sini adalah didiamkan. Didiamkan, tidak bicara, ya dipisah ranjang selama beberapa waktu sampai yaitu istri sadar, kok didiemin ini? Kenapa ini? Oh, lagi puasa gitu. Ya. Jadi setelah dinasihati ternyata misalnya nih istri masih tetap saja. Nah, di sini ada dihajar, yaitu dihajar itu didiamkan. Ya, dipisahkan tempat tidurnya. Ya, kalau masih saja seperti itu, ya maka langkah yang ketiga adalah ya boleh dipukul. Ini baru dihajar, bukan dipukul tapi dengan pukulan yang ya tidak menyakitkan, yaitu diingatkan. Ya, baru setelah itu kalau masih saja, nah ini jalan terakhir yaitu dengan apa?
ya musyawarah, masing-masing istri mendatangkan perwakilan yang bisa diajak membicarakan masalahnya, demikian juga laki-laki mengutus seorang wakilnya. Ini dalilnya adalah di surat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 34 yang dulu pernah kita baca juga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, di situ ada ayat wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji. Dan wanita-wanita yang kalian takut akan keingkarannya, pembangkangannya, maka fa'idhuhunna, maka pertama adalah dinasihati. Ya. Kemudian wahjuruhunna, kalau dinasihati belum, maka uhjuruhunna, yaitu diamkan, yaitu bisa tempat tidurnya. Ya, baru setelah itu langkah ketiga adalah wadribuhunna, yaitu boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang mendidik. Bukan dipukul wajahnya atau pukulan yang mendidik. Ya, baru setelah itu fa in ata'nakum fala tabghuna 'alaihinna sabila. Kalau sudah selesai dengan 3 cara itu, maka jangan suami yang mentang-mentang berkuasa sehingga mencari-cari kesalahannya lagi, padahal dia sudah, seorang istri sudah menurut. Nah, makanya di sini imbang, yaitu ketika terjadi pembangkangan dari istri, langkah-langkahnya dan nasihat, kemudian mendiamkan, kemudian dipukul dengan pukulan yang mendidik yang tidak menyakitkan. Kalau sudah selesai, maka seorang suami tidak boleh mencari-cari kesalahan istrinya sehingga muncul lagi pertengkaran. Ya, baru setelah itu, ya kalau memang sudah tidak muncul lagi, ya ataupun kalau muncul lagi pertengkaran, maka di sini ya mengutus masing-masing perwakilan untuk didamaikan. Yaitu dalilnya di surat An-Nisa ayat 34. Itu diantara hukum-hukum rumah tangga yang perlu diajarkan. Kita ulangi, mulai dari perkara sholat, kemudian masalah izin, perizinan terutama untuk anak-anak dan orang yang tinggal di tempat tinggal kita. Kemudian masalah iddah, ini penting. Ada kewajiban-kewajiban suami yang harus dilakukan ketika terjadi perceraian atau jatuh talak, dan juga bagaimana tahapan-tahapan suami ketika terjadi pembangkangan pada diri istrinya. Ya, ada 3 tahapan tadi yang kita sebutkan. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Kira-kira melatih apa ini untuk berkumpul bersama di situ? Komunikasi terus terang, yaitu yang anak putri dia bisa menceritakan masalahnya kepada ibunya, kemudian yang anak putra bisa menceritakan masalahnya kepada ayahnya. Di situ hidup nuansa kebersamaan. Akan tapi jika kita terus sibuk saja di ada waktu, maka disitulah nanti akan muncul bibit-bibit permasalahan rumah tangga. Na'udzubillah. Di situ yang perlu kita perhatikan, harus menggalakkan kesempatan untuk berkumpul bersama. Ya, karena ini menunjukkan keeratan hubungan rumah tangga, yaitu antara istri dan suami, anak, ayah dan ibu. Ya, terlebih lagi khususnya tadi kita tekankan kalau anak-anak sudah mulai dewasa. Karena anak-anak ini sudah mulai dewasa, bisa berpikir. Kita ajak berpikir, kita ajak diskusi, masing-masing mengungkapkan problem masalahnya. Itu yang perlu digalakkan. Itu nasihat yang ketiga. Kemudian yang keempat, ada izharil khilafat amamal walad. Ini penting. Kalau anak-anak sudah mulai dewasa, itu kita galakkan berkumpul bersama. Kalau ini adalah jangan sampai kita menampakkan perselisihan, pertengkaran di hadapan anak-anak. Kadang kejadian seperti ini bisa membekas di anak-anak. Jangan dikira anak-anak yang masih kecil itu mudah lupa ingatan, akan tapi itu akan terus tertanam.
Ya, naudzubillah. Maka di sini jangan sampai kita menampakkan pertengkaran kita, cekcok kita di hadapan anak-anak kita. Ya, karena ini akan menjadi bibit ya pertengkaran ya dan bahkan perpecahan rumah tangga yang menjadi korbannya adalah ya anak-anak. Sehingga anak-anak di rumah seolah ya di rumah ya bapak ibu berantem, akhirnya mencari pelarian ke keluar. Ya, ini yang nanti akan ada nasihat berikutnya. Jangan sampai anak-anak kita mencari pelarian keluar sehingga yang laki-laki karena ya sudah mulai balik sehingga mencari pelariannya ke ya ke lawan jenisnya. Demikian juga yang putri, dan ini yang berbahaya sehingga ya di rumah broken home, kemudian ketika di luar menjadi ya korban lagi. Naudzubillah. Jadi di sini jangan sampai kita menambahkan pertengkaran kita di hadapan anak-anak kita. Lebih baik disembunyikan. Dan inilah pentingnya kita menjaga bisa mengontrol emosi kita ya ketika terjadi perselisihan antar ya suami istri. Tidak boleh menampakkan di hadapan anak-anak. Kemudian yang kelima, ya yang kelima adalah harus teliti melihat keadaan ya anggota keluarga. Ya, atau istilahnya proteksi, memproteksi benar-benar, meneliti benar-benar keadaan rumah tangga kita. Misalnya nih, anak itu temannya dengan siapa? Ya, teman-temannya anaknya kita itu siapa? Atau kalau perlu, apakah pernah kita melihat ya, kalau mungkin anak-anak yang sudah diberikan HP, pernah kita ngecek isi HP-nya? Ya, tentunya pernah nih. Kalau ngecek isi HP suami, ya, dikunci biasanya. Jadi intinya di sini adalah teliti melihat keadaan isi anggota keluarga kita. Ya, karena nanti kita akan dipertanyakan. Jangan sampai anak kita biarkan, tidak kita tanya tadi temannya siapa, dia dari mana. Nah ini kelak akan menjadi tanggung jawab kita yang akan dipertanyakan. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Ibnu Hibban disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dan Nabi bersabda, Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu. Ya, Innallaha sa'ilun, sungguhnya Allah itu akan menanyakan kulla ra'in, setiap orang yang ya memimpin amma star'ahu, terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Ahafidhu dzalika am dhayya, apakah dia menjaga ataukah dia menyia-nyiakannya? Hatta yas'al ar-rajulu ya an ahli baitihi. Ya, hatta yus'al ar-rajulu an ahli baitihi, bahkan sampai seorang suami ditanya tentang ya rumah tangganya, tentang anggota keluarganya, tentang keluarganya. Begitu juga seorang istri ketika ya suami tidak di tempat, maka juga akan ditanya bagaimana pertanggungjawaban ya terhadap ya anak-anaknya. Maka di sini perlu kita teliti teman-teman dari anak kita, kemudian apa mainannya nih. Yaitu jangan sampai kita ceroboh ataupun teledor sehingga ketika sudah dewasa, ya ketika kita sudah ingin menasihati sudah sulit. Kenapa? Nah, sejak kecil sudah ya kita biarkan. Naudzubillah. Ya, maka di sini perlu kita teliti yaitu teman-teman anak-anak kita, kemudian perilakunya, ya, yaitu sedetail mungkin, karena ini menjaga kesolehan rumah tangga. Ya, di sini ada poin-poin penting. Salah satunya adalah ya wajib bagi kita untuk selalu mengawasi terutama anak-anak kita. Ya, kemudian jangan sampai anak-anak kita itu kehilangan pengawasan, merasa tidak diperhatikan. Ya, justru pengawasan kita kepada anak itu nanti akan menimbulkan perasaan, oh ya saya diperhatikan. Nah, ini sudah bagus. Jangan sampai anak-anak ya lepas kontrol, merasa tidak diperhatikan sehingga ya tidak terkontrol hingga baliknya. Ya, dan juga mengedepankan ya nasihat, terus memperbaiki, mengawasi, mendidik sebaik mungkin.
Ini berikutnya nasihat yang ke-6. Ya, memperhatikan pertumbuhan anak-anak kita. Memperhatikan pertumbuhan anak-anak kita dengan mengajarkan agama, mulai dari mengajarkan tahfidzul Quran. Kalau tadi sebelumnya kan memperhatikan perilaku, kemudian teman-temannya, permainannya. Kalau yang di sini adalah perhatian akan pertumbuhan agama anak kita, yaitu dengan diajarkan Al-Quran. Yaitu kita tidak meremehkan sedikit pun ajaran Al-Quran yang kita ajarkan kepada anak. Bisa jadi karena Al-Fatihah yang kita ajarkan, jika anak itu baik kemudian terus dibaca Al-Fatihahnya, maka itu akan menjadi amal jariah hingga dewasanya. Ya, bisa jadi Al-Fatihah yang kita ajarkan ke anak, karena anak itu sudah hafal, maka setiap kali sholat dibaca. Maka setiap kali sholat pahalanya akan mengalir ke kita hingga anak itu dewasa, bahkan sampai tua. Maka harus kita semangat mengajarkan anak-anak kita, mengajarkan Al-Quran, zikir-zikir dan seterusnya. Itu yang pertama, yaitu mengajarkan Al-Quran dan juga kisah-kisah. Kisah-kisah Islami, misalnya kita ceritakan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah orang soleh, sehingga anak-anak ini muncul sosok-sosok yang harus dijadikan panutan. Ini yang musibah yang terjadi di keluarga kita adalah panutan anak-anak ini bukan para sahabat, bukan para nabi, tapi para Avengers. Para Avengers. Jadi mereka lebih tertarik. Ini yang tugas kita bersama, bagaimana memalingkan hal itu kepada sosok-sosok tokoh-tokoh Islam yang menjadi panutan dan kudwah kita. Kemudian berikutnya adalah yang perlu diperhatikan dari anak ini, selain perkembangan bagaimana dia belajar agama, adalah lebih detail lagi, yaitu ketika mereka keluar, ketika mereka bermain. Ini insya Allah ibu-ibu yang di sini lebih berpengalaman. Itu kadang anak kita keluar main tidak kita kontrol, pulang-pulang bawa apa kira-kira? Pulang-pulang bawa ucapan kotor. Padahal kita nggak pernah mengajarkan. Ini dari mana ucapan-ucapan seperti ini yang kadang terlihat atau terdengar sangat-sangat kasar. Ini yang perlu kita jaga, jangan sampai anak-anak kita itu keluar seenaknya, kemudian kita tidak teliti dengan siapa teman-temannya, sehingga pulang-pulang yang membawa lafaz-lafaz ucapan-ucapan yang ditiru, yang ditiru oleh anak-anak kita. Itu diantara hal-hal yang harus kita perhatikan dari perkembangan anak. Kemudian masih dari yang harus kita perhatikan adalah at-tafriq bainan dzukur wal inath fil madaji, yaitu memisahkan tempat tidur bagi anak-anak laki-laki dan perempuan. Kapan ini? Ketika umur 10 tahun. Yaitu di antara keindahan Islam yang dikatakan sempurna dan paripurna. Dari sejak dini itu sudah diajarkan agar tidak terkena LGBT, yaitu dengan memisahkan tempat tidur. Yaitu muru auladakum bisolah wa hum sab'u sinin. Yaitu dikatakan dalam sebuah hadis, perintahkanlah sholat kepada anak kalian ketika mereka berumur 7 tahun. Dan ketika berumur 10 tahun boleh kalian memukul wadribu 'alaiha. Boleh memukul anak ketika umur 10 tahun dan dia tidak mau sholat, jadi pukulan yang mendidik. Dan juga pisahkan tempat tidur mereka. Ini tugas kita semuanya, para orang tua, menyiapkan ketika anak sudah mulai mendekati umur 10 tahun, berarti harus kita siapkan tempat tidur yang terpisah. Atau masih sama mamanya? Ini harus dipisah karena sudah 10 tahun, sudah mulai mengenal yang mana anggota-anggota tubuh yang disitu menjadi aurat. Kemudian yang perlu kita tekankan juga di sini adalah masalah muzahamah dan mulafaqah, masalah kasih sayang bercanda kepada keluarga. Ini mungkin juga nasihat kepada para suami, khususnya saya pribadi, dan juga
para ibu, yaitu sering-seringlah kita bercanda dengan anak. Ya, karena sebagai bercanda kepada anak itu menjadi ya ibadah sebenarnya. Ya, karena candaan kita ya kepada anak-anak, ya perhatian kita itu menjadi ya ibadah. Ini adalah bagaimana Rasulullah SAW dahulu ketika beliau ya bercanda berlemah lembut kepada ya Hasan dan Husain yang di waktu itu masih kecil. Ya sering bercanda, kemudian berlemah lembut kepada kedua cucunya Hasan dan Husain. Di sini disebutkan karena Rasulullah SAW yaitu fa'idah Husain yal'abu fil tariq fa asra an-nabi sallallahu alaihi wasallam amama al-qawmi ya thumma basata yadayhi faja'alu yamurru marratan hahuna wa marratan hahuna yudhahiquhu hatta akhadahu faja'ala ihda yadayhi fi dhaqanihi wal ukhra fi ra'sihi thumma iktanaqahu faqabbalahu. Ya, sini bagaimana kelembutan Nabi SAW kepada Hasan dan Husain. Ya, ketika bermain, ya, membuat mereka tertawa, kemudian mencium kepalanya dan seterusnya. Jadi di situ bercanda kepada keluarga. Jadi tidak keluarga itu tegang ya. Kalau anak-anak ketemu bapaknya, ya lari takut, tegang. Lihat wajahnya saya sudah nyanyi. Ya harus apalagi melihat mamanya. Ya tidak, insya Allah. Jadi harus kadang tegas, kadang bercanda, jadi diimbang. Jadi biar anak-anak itu ya ada perasaan ini benar-benar orang tua saya. Ya seperti itu. Oke, berikutnya nasihat yang ketujuh adalah al-hazmu fi tanzimil awqatin naum wal wajibat. Yaitu mengatur waktu, kapan waktu tidur dan ya kapan makan bersama. Ya kalau tadi waktu-waktu berkumpul itu bisa pekanan. Kalau ini harian, mengatur waktu harian kapan tidur dan kapan ya makan bersama. Ini penting. Ya karena sekali lagi tadi setiap kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban, dan apakah kita bisa mempertanggungjawabkan ya anak-anak kita yang kita didik, yaitu kita atur waktunya, kapan tidurnya, ya, kapan makannya. Ya tentu kita harus ya selektif nih dan juga teliti. Ya diatur waktu-waktu, waktu-waktu tidur, waktu istirahat, ya, waktu makan. Kalau kita lalai, ya tentu para ibu di sini lebih berpengalaman. Ya karena kita tidak mengontrol kapan waktu tidur, kapan waktu makan, kapan waktu break. Akhirnya jadinya ya anak pun apa? Ngedrop, sakit. Ya ataupun ya tanpa kontrol sehingga ya anak-anak seolah bebas begitu saja, dan ini ya tidak baik. Ya, kemudian yang ke-8 ya ini berkaitan dengan istri, yaitu mengatur jadwal keluar seorang istri. Ya baik itu karena kebutuhan atau karena bekerja. Ya di sini mengatur benar-benar kapan seorang istri itu keluar. Ya mungkin ada pertanyaan, apakah wanita boleh keluar rumah? Boleh, ini keluar rumah. Ya, tapi keluar rumahnya karena kebutuhan. Kebutuhannya apa kira-kira? Ke mall. Tidak ya, kebutuhannya adalah sebatas yang dia butuhkan, dan itu aman dari fitnah. Ya, tapi hukum asalnya adalah waqarna fi buyutikunna, dan berdiamlah diri kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Ya, kalau bekerja bagaimana? Ya, kalau bekerja bagaimana? Ya, bekerja boleh, tapi dengan syarat ya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan harus aman dari ya fitnah. Kita lihat di hukum asal wanita itu waqarna fi buyutikunna, berdiam diri di rumah. Tapi kalau keluar untuk kebutuhan hajat itu boleh selama dia aman dari fitnah. Kita lihat kisahnya Nabi Musa
Ya, ketika beliau terusir dari kampungnya, ketika itu beliau ke kota, ya ke kota, ya Mesir ya waktu itu. Itu ketika itu bertemu dengan dua orang wanita yang sedang mencari air. Maka Nabi Musa mengatakan, ma khatbukuma, disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 23. Ma khatbukuma, ya apa yang kalian inginkan wahai wanita yang dua? Qalata la nasqi hatta yusqira ar-ri'a. Ya, kedua wanita tadi mengatakan la nasqi, kami sebenarnya ingin mencari air untuk hewan-hewan ternak kami, tapi terhalang oleh orang-orang yang banyak ngantri. Wa abuna syekhun kabir, sedangkan orang tuaku adalah orang tua yang sudah tua. Di sini nanti ada catatan-catatan boleh wanita dia bekerja, misalnya ketika kebutuhannya sangat mendesak, kemudian ketika orang tuanya sudah sangat tua sehingga dia harus membantu, maka boleh selama di situ aman dari fitnah. Oke. Kemudian jadi hukum asalnya di sini adalah waqarna fi buyutikunna, boleh keluar yaitu dengan kebutuhan yang mendesak dan penting, dan juga untuk membantu orang tua yang sudah lemah, sudah tua, ya, dan aman dari fitnah. Ya, cuman kita harus hati-hati jangan sampai terkena syubhat dari orang-orang barat bahwasanya waqarna fi buyutikunna, yang menjadi prinsip para wanita yaitu tinggal di rumah, mereka terkena istilahnya tahrirul mar'ah. Apa yang tahrirul mar'ah? Ya, tahrirul mar'ah itu artinya pembebasan wanita. Pembebasan wanita dari penjara. Seolah syariat Islam yang mengatakan wanita harus di rumah itu adalah penjara bagi wanita, sehingga harus dibebaskan. Tujuannya adalah agar wanita semuanya keluar, ya, menampakkan auratnya di tempat-tempat umum, semuanya ada di situ, sehingga ya rusaklah ya wanita di situ karena ya tidak menjaga aurat dan lebih banyak keluar rumahnya. Ya, kalau misalnya urusan bekerja ini, ya tadi kita sebutkan ya, keadaan-keadaannya jika dibutuhkan maka tidak mengapa. Ketika orang tuanya sudah sangat tua, sedangkan butuh makan, minum, nafkah, atau ketika misalnya suaminya sudah meninggal, ya maka di sini otomatis dia harus bekerja. Ya, kemudian ketika misalnya ya terjadi perceraian, ya sudah tidak berikan nafkah, ya maka dia ya otomatis ya bekerja, akan tapi jadi harus aman dari fitnah. Karena di antara kerusakan-kerusakan ketika wanita banyak keluar rumah, ya di antaranya adalah masalah ikhtilaf. Apa ini ikhtilaf? Campur baur antara laki dan perempuan. Misalnya nih, seorang suami dan istri, di situ suaminya mengizinkan istrinya bekerja. Nih, sedangkan pekerjaannya di situ ada ikhtilaf, bercampur baur laki perempuan. Ya, kemudian saling mengenal, ya saling mengenal, kemudian ada waktu-waktu berdua-duaan di situ. Ya, maka yang terjadi yaitu si wanita akan apa? Ya, terpengaruh dengan lingkungan pekerjaannya, sehingga ya yang dilihat itu bukan cuma suaminya saja, tapi sosok suami-suami orang lain. Ya, sehingga muncullah nanti membanding-bandingkan, dan setelah mulai timbulnya perpecahan, sehingga silakan bekerja, akan tapi harus aman dari ikhtilat, dari khulwah, berdua-duaan, ya aman dari fitnah. Oke, demikian juga ketika suami mengizinkan istrinya bekerja tanpa batasan-batasan tadi, ya maka di sini akan muncul pembiaran, ya ataupun hak-hak yang tidak terpenuhi. Misalnya ketika istri keluar, ya, maka hak-hak di rumah akan terbengkalai. Ya, entah itu masak, ya entah itu urusan anak, sehingga ya terbengkalai karena sibuk mengejar karir misalnya. Ya, atau merasa karena mungkin ya, suami istri sama-sama bekerja dan ternyata gaji istrinya yang lebih besar, sehingga ayat yang kita sebutkan tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, berlaku buat ya gaji suami saya sedikit, gaji saya lebih besar, tentu saya dong yang punya hak untuk memutuskan
ya perkara, sehingga muncullah ya merasa lebih dari suaminya, dan ini sudah ya tidak baik. Maka di sini bekerja sekedar kebutuhan saja, dan itu pun harus aman, benar-benar aman dari fitnah. Ya, yaitu kalau misalnya gajinya lebih besar sehingga perasaan menjadi pemimpinnya itu bukan suami tapi ya istrinya, dan ini sudah mulai banyak terjadi perpecahan. Kemudian yang terakhir, di antara kalau sampai mengizinkan ya, apalagi tempat kerjanya di kantor yang banyak beban, banyak tugas, ini kira-kira yang seharusnya ini di antara keistimewaan agama Islam menjadikan istri wanita itu seperti ratu yang semuanya serba dilayani. Tapi kalau dia bekerja, ya tentu dia merasakan apa? Tekanan pekerjaan, beban, tugas-tugas dan sebagainya. Dan ini tidak sesuai dengan tabiat wanita dalam Islam. Ya, sehingga kita seharusnya bersyukur nih, kalau misalnya kita di rumah tidak kerja, ya cukup masak, ya merawat dan sebagainya, sehingga apa-apa kita tinggal minta suami, itu sudah sangat ya bersyukur. Kenapa? Kalau sampai kita bekerja, ya mungkin yang pernah merasakan bagaimana kerja, dapat tekanan ini itu dan sebagainya, ini sangat menyesatkan pikiran dan ya hati, sehingga ini tidak layak atau tidak sesuai dengan tabiat wanita yang seharusnya dilindungi, yang dan dilayani dan seterusnya. Ya, inilah yang di antara efek-efek negatif ketika ya mengizinkan istri bekerja. Semuanya bekerja nih. Iya. 24 jam ya, Masya Allah. Ya, berikutnya yang ke-9, ini penting untuk keutuhan rumah tangga ini. Yang ke-9 adalah menjaga rahasia-rahasia rumah tangga. Ya, menjaga rahasia-rahasia rumah tangga, khususnya bagi yang berkaitan dengan hubungan suami istri, dan juga berbagai permasalahan yang nggak perlu diucapkan, disampaikan di luar ke orang lain. Ya, adapun yang berkaitan dengan hubungan suami istri ini, pangapunten ini tetap disampaikan. Yaitu jangan sampai kita ngobrol nih dengan sesama ibu-ibu, ternyata obrolannya masalah ibu, masalah ranjang, sehingga membanding-bandingkan. Ini adalah seburuk-buruk manusia adalah orang yang setelah berhubungan suami istri, pangapunten, sama-sama saling menikmati, kemudian cerita ke orang lain dan disebarkan. Ya, ini adalah seburuk-buruk manusia. Na'udzubillah. Itu dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Inna min asyarrin nasi 'inda Allahi manzilatan yaumil qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'ati wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sarruha atau yanshuru sirruha." Seburuk manusia itu adalah seburuk manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang seorang laki-laki yang menikmati istrinya dan juga istrinya menikmatinya, kemudian setelah itu menyebarkan rahasianya, yaitu ngobrol malah masalah itu. Ada di tetangga yang seperti itu? Ya, na'udzubillah. Jadi diceritakan nyerempet-nyerempet ke sana. Nah, ini sudah harus kita hindari. Ya, kenapa? Karena nanti akan membanding-bandingkan. Ya, di antara kunci keutuhan rumah tangga adalah jangan kita membanding-bandingkan keluarga kita dengan keluarga yang lainnya. Ya, kita punya prinsip masing-masing. Ya, jadi di sini seburuk manusia adalah menceritakan itu tadi masalah hubungan suami istri. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, perempuan yang seperti ini sangat-sangat buruk. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, yaitu permisalannya adalah seperti masalu syaitonatin laqiyat syaitonan fisikah faqadha minha hajatahu wan nasu yanzuruna ilaihi. Ya, ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ini bukan sebuah kejadian yang belum terjadi, tapi ini pernah terjadi. Itu disebutkan dalam hadis Asma binti Yazid. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW ketika itu sedang duduk-duduk dan mengatakan kepada orang-orang yang duduk ketika itu, la'alla rajula yaqulu ma yaf'alu bi afli. Ya, bisa jadi seorang laki-laki mengatakan sesuatu tentang rahasia keluarganya, maksudnya hubungan suami istri tadi.
Dan juga wanita menceritakan apa yang dia lihat dari suaminya, maka terdiamlah kaum ketika itu. Jadi ceritanya adalah ketika Rasulullah sedang duduk-duduk ya dengan para sahabatnya, ya Nabi mengatakan bisa jadi seorang laki-laki menceritakan ya tentang istrinya dan istri menceritakan tentang suaminya. Maka ketika itu semuanya diam. Ya kemudian ada yang mengatakan, ya Rasulullah, ya innahunna la yaqulna wa innahum la yaf'aluna. Ya Rasulullah, para wanita kadang membicarakan seperti itu dan juga para laki-laki membicarakan ya seperti itu. Maka Nabi pun menasihati, fala taf'alu fa inna ma dzalika mathalu syaitan laqiya syaitana fi tariqin fa ghasyiha wan nasu yanzurun. Permisalan yang seperti ini adalah seperti orang ya, atau seperti syaitan laki-laki bertemu syaitan perempuan di tengah jalan, kemudian ya melakukan perbuatan tadi dan orang-orang melihatnya. Jadi sangat-sangat buruk. Jadi seolah seperti syaitan laki-laki dan syaitan perempuan ketemu di tengah jalan, kemudian ya melakukan perbuatan itu ya dan dilihat oleh manusia. Itulah perumpamaan orang yang menyebar ya, rahasia hubungan suami istri di tengah-tengah ya orang lain. Jadi masalah yang pertama itu masalah hubungan suami istri tidak boleh diceritakan. Kalau direkam boleh, ya diceritakan saja tidak boleh. Itu seburuk-buruk manusia, apalagi yang sampai ya direkam kemudian disebarkan. Alhamdulillah. Ya, jadi ini dosanya sangat-sangat besar ya. Ya, dan ada pun masalah-masalah yang lainnya, ya ini yang sifatnya bukan masalah hubungan suami istri, yang sifatnya adalah masalah rumah tangga, ya entah itu masalah hutang, ya masalah hal-hal yang tidak perlu disampaikan, harus disembunyikan, maka ini tidak sampai ya disebarkan ke orang lain. Ya harus dijaga benar-benar, karena dalam hadis disebutkan la dharara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ya, betapa banyak di sini muncul perpecahan itu karena kita tidak menjaga mulut, tidak menjaga rahasia. Sehingga ketika kita sampaikan ke orang lain yang awalnya tujuannya untuk apa kira-kira ini? Curhat. Tapi yang dicurhati ya justru wah ini celah untuk untuk merusak rumah tangga orang. Jadi belum tentu orang yang kita curhati itu sedang menerima, padahal bisa jadi dia juga sedang ada masalah. Ataupun kalau dia mendengarkan, ya cuma sekedar mendengar saja. Atau mungkin dalam hatinya senang, ya apa rasa ya ini sehingga jangan sampai kita sedikit curhat kepada orang yang sebenarnya ya belum tentu aman. Sebaik-baik yang kita curhati itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tiap hari kita baca surat ini, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa itu Allahus samad? Allah tempat bergantung, Allah tempat curhat, Allah tempat kita meminta. Jadi sebelum curhat ke orang lain, ya curhatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena manusia tidak akan kuat ketika kita terus-menerus curhat. Awalnya mungkin menerima, kedua, ketiga, lama-lama bosan dan ya itu tadi ya ditinggalkan. Ya berbeda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebutkan dalil yang lain betapa buruknya orang-orang yang menceritakan aib kepada orang lain. Yaitu disebutkan dalam kisah Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kita tahu ya, Nabi Nuh dan Nabi Lut ini memiliki istri yang ya durhaka. Kenapa? Karena menceritakan rahasia dari suaminya. Yang disebutkan di sini dalam surat At-Tahrim ayat 10. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihaini fa khanatahuma. Ya, ini dalilnya. Yaitu Allah mempermisalkan orang-orang yang kafir ya tentang kisah wanita atau istri dari Nabi Nuh. Ya, dan juga istri dari Nabi Lut. Padahal dua-dua istri ini berada di bawah kepemimpinan dua nabi yang soleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tapi kenapa mereka bisa durhaka? Ya di sini disebutkan fakhonatahuma. Khonatahuma itu artinya khianah. Apa itu khianah?
ya tidak amanah. Ya disebutkan tafsirnya di sini, mereka tidak berzina, tapi mereka mengkhianati ya suami-suami mereka. Kalau dia kepada Nabi Nuh, dia mengatakan itu suami saya itu orang gila. Kenapa? Karena dia ya diperintahkan membuat apa? Ya perahu. Ya tidak ada hujan, tidak ada ini, kok disuruh membuat perahu, itu orang gila. Adapun khianatnya Nabi Lut adalah menceritakan tentang ya tamu yang datang kepada Nabi Lut alaihissalam. Maka di sini khanatahuma, yaitu istri-istri Nabi Lut di sini adalah membuka aib-aib suaminya, sehingga dicaplah di sini sebagai orang-orang yang berkhianat. Yaitu adalah dalil bahwasanya segala apapun dari permasalahan, ya kalau bisa itu sudah cukup suami istri saja yang mengetahui, tidak kita sebarkan ke kemana-mana. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Itu saudara muslim, apalagi ya keluarga kita, istri kita, suami kita. Orang lain saja itu kalau ada aibnya harus kita tutupi, apalagi ini ya rumah tangga kita. Ya, wallahu ta'ala bisawab. Ya, kemudian yang perlu kita tambahkan di sini ada 1, 2 nih, yaitu nasihat yang ke-10 nih. Yang ke-10 adalah isya'atul khuluqi rifqi fil bait, yaitu kelemah lembutan dalam rumah tangga. Ya, yaitu dalam sebuah hadis disebutkan riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih, idza arada Allahu azza wa jalla bi ahli baitin khairan adkhala 'alaihim rifqa. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan di sebuah rumah itu kebaikan, pasti di situ ada kelemah lembutan. Ya, dan sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan di dalam rumah tangga itu kebaikan, pasti di situ isinya apa? Ya kasar, ya keras dan sebagainya. Jadi harus ada kelemah lembutan. Ya, dalam riwayat yang lain, innallaha idza ahabba ahla baitin adkhala 'alaihim rifqa. Jika Allah menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga, ya maka Allah akan menanamkan di sana yaitu kelemah lembutan. Dalam hadis yang lain pula disebutkan, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sungguh Allah itu lemah lembut dan mencintai kelemah lembutan. Wa yuqti 'ala lemah lembutan, ya tidak pada orang yang bersikap keras kasar. Jadi tentu perlu kita galakkan yaitu kelemah lembutan. Ya baik kepada antara suami dan istri, dan juga antara ya orang tua dan anaknya. Yaitu diantara nasihat-nasihat yang perlu kita galakkan, perlu kita amalkan dalam kehidupan rumah tangga. Terakhir nih, ya menumbuhkan sikap saling tolong menolong dalam anggota keluarga. Ini dicontohkan langsung oleh Nabi SAW. Ya, Rasulullah ini adalah pemimpin umat Islam, ya bahkan rajanya. Tapi ketika di rumah, beliau seperti ya suami sebagaimana ya membantu kehidupan ya rumah tangganya. Jadi di sini saling membantu anggota keluarga dalam pekerjaan rumah tangga. Ini ada nasihat yang terakhir, ya saling membantu. Disebutkan dalam sebuah hadis, kana yakhidu thawbahu, bahwasanya Nabi dahulu menjahit ya bajunya sendiri. Masih terjadi suami menjahit bajunya sendiri. Ya buru-buru, ya, gak sempat. Ya wayakhsafu na'lahu, ya membersihkan sandalnya sendiri. Ya, dan juga mengamalkan ataupun melakukan perbuatan-perbuatan rumah tangga. Ya seperti disebutkan, maka illa basyarun min bashar. Nabi itu seperti manusia biasa, yaitu yafli wa yunaqqi thawbahu, membersihkan bajunya sendiri, ya wa yahlibu syatahu, ya memeras kambingnya sendiri, wa yakhdimu nafsahu, dan mengurusi dirinya sendiri. Itu Nabi SAW. Artinya tetap membantu, yaitu membantu sebatas yang dia bisa. Jadi tidak mentang-mentang suami yang memberikan nafkah, sama seperti
Ya dijawab sendiri. Ya seperti raja. Mau semuanya serba harus dilayani. Karena ini yang bicara. Ya. Jadi harus ya minimal ya membantu lah. Entah itu mengangkatkan jemuran, ya atau ya kalau ada kotor ya disapu, ya sebisa mungkin. Karena ini adalah nasihat Nabi SAW. Itu khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Ini Nabi yang mengatakan sebaik kalian itu adalah yang paling baik kepada keluarganya dan akulah orang yang paling baik terhadap keluarga. Ya, jadi betapa banyak kita ini sopan banget ke teman kerja, ke bos. Ya, bantu ini bantu ini. Tapi kalau ke rumah, ya begitulah. Ini nasihat untuk kita semuanya. Cuma juga kita mudah senyum, menampakkan ramah ke orang lain, ke teman kerja. Tapi kalau ke rumah, ya berubah kerjanya. Itu yang harus diubah. Ya, wallahu ta'ala bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf nih. Semoga semuanya bisa tercatat dan dimudahkan untuk mengamalkannya. Terus kita belajar. Semoga Allah membimbing kita terus dalam istiqomah dan istiqomah untuk selalu mengamalkan amalan-amalan soleh yang kita ketahui. Amin. Ya mungkin jika ada yang ditanyakan, boleh silakan. Kita disebutkan kalau ada tamu yang tak baik kita hindari gitu. Berarti kalau ada yang tok kita lihat terus tamunya seperti yang disebutkan, apa kita enggak membukakan pura-pura dengar gitu dengan akses? Kok ada hadis yang menyatakan barang siapa yang percaya pada hari akhir malah maka mendoakan tamunya gimana? Masya Allah. Ini pertanyaannya bagus ya. Ya tadi yang menjadi pembahasan kita adalah jangan sampai kita mengizinkan orang yang tidak kita ridhoi agamanya masuk ke rumah kita. Ya jangan sampai masuk sehingga disitu menimbulkan pembicaraan yang tidak baik. Kemudian pertanyaan tadi, kalau misalnya pas bertamu, ya karena mungkin kita awalnya tidak tahu, oh ternyata orang ini seperti ini. Apakah kita boleh menolak orang yang bertamu? Ya boleh. Ini ditambahkan di surah An-Nur ada adab ketika bertamu. Ya, yaitu firman Allah Ta'ala di surah An-Nur ayat 27-28. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u. Huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna 'alim. Ya. Jadi wahai orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian minta izin dan salam kepada penghuninya. Karena itu lebih baik bagi kalian. Kemudian jika kalian tidak dapati salah seorang di rumah tersebut, maka jangan masuk sampai dapat izin. Dan jika penghuni rumah mengatakan irji'u, ya mohon maaf belum bisa menerima tamu. Ya, maka yang harus kita lakukan sebagai tamu di sini adalah irji dan juga kembali. Ya karena itu lebih baik dan lebih selamat. Jadi boleh nih, misalnya kita melihat ya istilahnya menghindar secara halus lah. Ya menghindar secara halus. Ya mungkin setelah itu kita datangi, mohon maaf ya. Ini membuka pintu dakwah, bukan berarti melihat tetangga seperti itu kita putus hubungan. Ya sehingga kita tidak menasihatinya, ya mendakwahkannya, akan tapi ya tetap ya kita berusaha mendatanginya, memberikan hadiah, kita sampaikan dakwah sebisa mungkin sehingga di situ ya hubungan rumah tangga atau hubungan tetangga tidak rusak. Adapun dengan hadis tadi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wal yukrim dhaifahu. Yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir pasti dia memuliakan tetangganya dan juga memuliakan tamunya. Ini ada tamu, tetangga kok diusir.
Ya kira-kira ini memuliakan atau membentuk? Ya dilihat tamunya nih. Kalau dia tamunya orang soleh, orang baik, kita muliakan. Ya kalau dia kita lihat, jadi cara menolaknya adalah dengan cara yang halus. Biasanya ketika tadi disebutkan, ya sudah kita diam saja, tidak membukakan, tidak ini. Itu sebagai tanda seharusnya, ya sebagai tanda bahwasanya kita tidak menerima tamu saat itu karena orang tersebut. Kemudian apakah kita putus hubungan? Tidak. Yaitu tetap kita kalau ketemu ya kita sapa, ya, kita ajak bicara-bicara yang baik-baik, ya, sehingga tidak memutus ya hubungan tetangga. Di wallahu ta'ala bisawab. Untuk mengenai rumah tangga dalam sisi ekonomi kurang, tapi si istri minta bekerja tidak boleh, gimana Ustaz? Dalam kondisi rumah tangga kurang ekonominya, kemudian istri minta istri minta izin untuk bekerja, kan, tapi suami tidak mengizinkan. Di sini tadi ayat di surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpinnya kaum wanita. Kenapa? Karena di laki-laki di situ punya kewajiban memberi nafkah. Sehingga yang punya kewajiban memberi nafkah adalah suami. Kalau misalnya kondisinya kurang, ya, kemudian istri ingin bekerja, kemudian suami tidak mengizinkan, ya selama itu ya sudah menjadi tanggung jawab suami, maka ya sudah kita taat kepada suami. Adapun kekurangannya ya di situ nanti tanggung jawab suaminya. Tentunya di sini melatih kesabaran, ya melatih kesabaran. Apakah kita taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada suaminya selama itu perintah yang baik, ataukah kita membangkang? Ya maka di sini seperti hadis yang kita sebutkan tadi, sebaik-baik yang disimpan berupa harta simpanan adalah istri solehah yang mampu membantu perkara ya urusan suami dalam urusan dunianya. Dan ya maka misalnya ketika tadi dilarang, apakah kita berarti nggak kerja sama sekali, sedangkan dapur ini tidak nyala ya, atau anak-anak jajan ya, akhirnya carilah sesuatu ya pekerjaan yang di situ tidak keluar kalau memungkinkan, tidak keluar, kemudian aman dari fitnah, ya yang ringan-ringan sehingga sedikit membantu ya suami. Adapun yang kerja keluar ya maka ini ya sudah kita taat pada suaminya, karena suami adalah penanggung jawab di situ. Jadi di situ ada solusinya. Misalnya memang benar-benar tidak boleh, ya mungkin kita sekedar membantu, ya yaitu pekerjaan ringan yang bisa dikerjakan di dalam rumah. Ya, wallahu ta'ala bisawab. Ya mungkin ada yang lagi yang ditanyakan. Ya silakan. Ini masalah muamalah terhadap non muslim yang beda agama. Selama itu murni hubungan muamalah, ya bukan masalah agama, maka monggo dipersilakan. Selama itu bukan di waktu-waktu hari raya mereka, ya atau membicarakan masalah ritual-ritual mereka, yang penting sekadar menjaga ya hubungan kekeluargaan, tidak ada masalah. Dan kita yang penting kita jaga, ya misalnya tidak di momen-momen hari raya mereka memberi hadiah, memberikan simbol-simbol keagamaan mereka, sehingga itu ya tertanam di anak-anak kita, maka yang seperti ini perlu dihindari. Jadi silakan, selama itu muamalah maka tidak mengapa. Kita lihat bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Bahkan ketika beliau wafat, yaitu baju perang beliau ada di ya tanggungan orang Yahudi. Artinya selama itu muamalah tidak ada hubungannya, kaitannya dengan akidah, dengan agama, maka dipersilakan dengan tetap menjaga ya adab-adabnya tentu. Ini monggo dalam soal. Ini monggo jika ada yang lain. Cukup ini semoga bermanfaat.
kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kehidupan rumah tangga kita, ya, para suami, para istri dan anak-anak kita semuanya menjadi qurratu a'yun, ya, yang menyejukkan pandangan kita, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan keluarga kita ini di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.